Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar di awal-awal bahwa pada awal itu kita membahas dari awal, dari kejadian ya, dan seterusnya sampai pada hari Minggu yang lalu waktu saya berkhotbah atau kita membahas di sini itu kita membahas sampai pada hukum Taurat sudah ya. 613 mitzvot ya. By the way, ini saya mau berikan ballpointnya, tolong kasih ke belakang, maaf Pak. Tadi saya pinjem. Biar. Jadi sudah cukup banyak yang kita belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi saya akan coba untuk memberikan timeline. Timeline itu semacam garis ya, kemudian urutan waktu ya, dari kejadian dari sekitar tahun 4000 sebelum Masehi sampai sekarang ya. Tujuannya apa? Supaya waktu kita membaca kitab Perjanjian Lama itu enggak loncat-loncat atau ketukar peristiwa tahunnya. Misalnya nih, saya kasih contoh. Daud sama Musa duluan mana? Daud atau Musa duluan mana? Ya, Ibu Siokim bilang Musa, yang lain setuju? Ya, oke. Abraham dengan Musa. Abraham, wah pinter-pinter ya. Daniel dengan Daud. Wah pinter-pinter ya. Kemudian Salomo dengan Daniel. Sih? Ibu Lydia bilang Daniel. Salomo kan Sulaiman. Iya Sulaiman, iya. Betul. Jadi Sulaiman, jadi Salomo. Siapa yang setuju Salomo? Siapa yang setuju Daniel? Ya, kita akan lihat garis waktunya ya, timelinenya ya. Waktu itu kita belajar dari kejadian penciptaan ya. Saya buat garis begini. Penciptaan Adam, tapi saya buat angkanya bulat-bulat aja supaya apa? Supaya gampang dihafal, supaya gampang diingat. Penciptaan manusia itu sekitar 4000 sebelum Masehi. Nah, memang ada teori yang mengatakan bahwa bumi ini 4 miliar tahun dan manusia itu diciptakan ya jauh-jauh sebelumnya, bukan 4000 sebelum Masehi, tapi itu juga baru teori ya, itu bukan sains, baru pendapat saintis, pendapat para evolusionis, sehingga kita tidak menggunakan itu, kita tetap menggunakan 4000 sebelum Masehi. Karena kita percaya bahwa sesungguhnya penciptaan manusia itu tidak jauh-jauh amat. Tidak sampai 4 miliar tahun yang lalu, nggak sampai 13 miliar tahun yang lalu. Ada banyak teori yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita percaya berdasarkan hitungan usia daripada manusia yang tercatat dalam Alkitab, maka ditemukan angka 4000 ini. Mohon maaf, angkanya mungkin kurang jelas, saya hapus ya, ini biar lebih jelas 4000 ya. Jadi saya akan bagi per 500 tahun. Kemudian 3500, tahun 3500 sebelum Masehi. Tadi ini Adam ya. Ini adalah Henok, Bapak Ibu Saudara ya, Henok. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Alkitabnya. 500 tahun setelah Adam itu Henok ya. Kemudian tahun 3000 sebelum Masehi itu adalah Nuh ya. Nuh. Saya bikin bulat-bulat angkanya ya. Kemudian tahun 2500 sebelum Masehi itu adalah peristiwa air bah. Air bah ya. Kemudian tahun 2000
sebelum Masehi itu adalah, ada yang tahu? Abraham. Ya, jadi sebenarnya acuannya itu Abraham tahun 2000, lalu dihitung mundur berdasarkan usia, berdasarkan silsilah yang ada di dalam Alkitab, dihitung mundur, dapatlah angka ini, ya. Kemudian tahun 1500, ada yang mau coba nebak? Musa, ya. Kemudian tahun 1000, Daud, benar. Tahun 500, Daniel. Ya. Nah, tahun 4 sebelum Masehi, Yesus Kristus, ya. 4 sebelum Masehi. Iya. Memang ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 6. Tapi majoritinya 4. Ada yang bilang 0 ya? Tidak. 4 sebelum Masehi, ya. 4 sebelum Masehi itu Yesus Kristus, ya. 4, ya. 4 sebelum Masehi, gitu. Nah, nanti dari 500 ke 4 ini ada yang disebut, kita udah belajar di Perjanjian Baru, nanti namanya 400 year gap. Nah, tapi nanti ini aja, waktu ini nanti belajar Perjanjian Baru kita akan belajar nih 400 year gap, ya, atau yang disebut dengan intertestamental period atau periode intertestamental. Tapi nanti ini waktu belajar Perjanjian Baru aja. Nah, ini kita belajarnya Perjanjian Lama. Nah, dari sini kemarin kita belajar, waktu belajar tentang Taurat, berarti itu di sini ya, Musa ya, belajar tentang Taurat ya. Jadi Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Dan waktu dibawa keluar, mereka berhenti di Gunung Sinai. Mereka berhenti di Gunung Sinai dan berada di Sinai selama lebih kurang 1 tahun. Ya, lebih kurang 1 tahun di sana. Dan di sanalah diberikan 10 perintah Allah, ya. Diberikan hukum-hukum Taurat, ya. Instruksi-instruksi termasuk membangun tabernakel atau kemah suci, ya. Di situ diberikan kitab oleh Tuhan, diberikan wahyu, dan Musa menulis dari Kejadian sampai Bilangan di situ, ya, di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai ada 10 perintah Allah di sana. Nah, saudara-saudara, di Gunung Sinai ini ada perjanjian yang penting untuk kita ingat, yang sering disebut sebagai Perjanjian Sinai, atau dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa kita ke Inggris-Inggrisan dikit ya, Sinai Covenant, Sinai Covenant atau Perjanjian Sinai. Nah, perjanjian antara Tuhan dengan Israel itu seperti perjanjian antara raja besar dengan raja kecil, yang dalam bahasa Perancis, ini sekali-sekali aja bahasa Perancis, nggak sering-sering ya, disebut dengan suzerain vassal. Suzerain ini raja besar, vassal ini raja kecil. Jadi Tuhan itu seperti raja besar yang memberikan perjanjian kepada raja kecil. Kira-kira kalau raja besar berikan perjanjian, kira-kira ada negosiasi enggak? Raja besar dengan raja kecil nih? Enggak ada. Kenapa? Karena dia tidak punya bargaining position, ya. Dia tidak punya power. Raja kecil tidak punya power. Begitu juga dengan Tuhan dengan orang Israel.
Orang Israel tidak punya power dengan Tuhan. Tuhan itu maha besar, maha kuasa, maha dahsyat. Sehingga Tuhan memberikan perjanjian itu yang polanya itu seperti ini. Polanya, Tuhan berkata, Tuhan berkata kepada Israel, saya adalah Tuhan kamu, I am your God, you are my people. Karena kamu adalah orang-orang saya, maka kamu harus melakukan perintah-perintah saya. Kalau kamu patuhi saya akan memberkati kamu. Kalau kamu tidak mematuhi saya, maka kamu akan mendapatkan konsekuensinya. Dan kita akan sering mendengarkan itu. Dan itulah yang disebut dengan perjanjian Sinai. Kalau saudara-saudara lihat di Keluaran pasal 20, Tuhan bilang, Akulah Tuhan Allahmu, ya kan? Kamu adalah umat saya, kamu harus lakukan begini-begini. Jadi Tuhan itu seperti suzerain, seperti raja besar. Orang Israel itu seperti raja kecil. Tidak ada bargaining position, ya harus obey, harus patuh, harus taat, harus ikut. Ya kan? Tetapi bagus kalau mereka patuh, mereka akan diberkati. Ya, mereka menjadi sebuah bangsa yang dipilih, menjadi bangsa yang hebat, seperti itu ya saudara. Dan Tuhan memberikan instruksi-instruksi kepada mereka tentang apa yang harus mereka lakukan sebagai umat Tuhan. Dan kita udah belajar kemarin jumlah instruksinya ada berapa saudara? 613. Wah, pintar-pintar ya. 613 itu terdiri dari, kalau kita bagi 3, iya, 248 yang positif, 365 yang bentuknya negatif. Nah, kalau dibagi 3 berdasarkan jenis hukumnya, maka yang pertama adalah disebut dengan hukum apa, saudara? Esensial. Hukum moral. Ya, kemudian ada lagi hukum apa? Ritual. Wah, pinter-pinter ini, Pak. Nilai A semua nih, Pak. Yang ketiga? Sipil, ya, sosial ekonomi ya, sipil. Ada hukum moral, ritual, ada yang sipil. Nah, ini penting saudara untuk kita mengerti. Hukum moral atau prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip etika, itulah yang masih kita adopsi, masih kita terima, masih kita terapkan dalam hidup kita sekarang ini. Kenapa moral dan etika masih, sementara yang ritual dan sipilnya tidak? Sipilnya mungkin prinsipnya kita bisa ambil, prinsip kebijaksanaan sebagai ilustrasi kita bisa gunakan. Tetapi kenapa yang moral tidak diabaikan atau tidak dibuang? Kira-kira kenapa yang moral masih berlaku? Misalnya yang moral itu jangan membunuh, jangan mencuri, kenapa masih berlaku? Karena perjanjian di Sinai itu 10 hukum Taurat. Betul, kita orang Kristen, kita bukan Israel. Jadi kalau Tuhan perjanjiannya dengan Israel, kita di sini Kristen. Ya, kalau ini Israel, ini Tuhan. Dia kasih instruksi ke sini. Tapi kenapa yang moral masih berlaku? Logikanya aja. Saya berikan jawabannya, saudara. Jawabannya karena moral dan etika itu ada cerminan daripada karakter Allah. Cerminan daripada kekudusan Allah. Bagaimana mungkin tidak berlaku lagi? Ya kan, misalnya kekudusan, kebenaran, jangan berbohong. Ya kan? Maka itu akan tetap berlaku. Gitu ya. Tetapi sebagai orang Kristen kita punya sesuatu yang lebih besar lagi daripada Musa, daripada apa yang dibawa oleh Musa. Itu bisa kita temukan saudara dalam kitab Ibrani.
Di dalam kitab Ibrani, penulis Ibrani mengatakan bahwa Kristus itu lebih besar daripada siapa saja yang disegani oleh Israel, termasuk Musa. Yesus itu lebih besar dari Musa. Hukum-hukum yang dia bawa, ajaran-ajaran yang dia bawa lebih besar daripada Musa. Tidak heran kalau saudara-saudara mengingat khotbah saya 2 minggu lalu, Tuhan Yesus bilang, kalau hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita diberikan sesuatu yang lebih besar, yang kita sebut dengan hukum Kristus. Hukum Kristus, hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Kita melakukannya, kita melakukan apa yang benar, itu adalah sesuatu yang lebih tinggi lagi, ya. Seperti misalnya Tuhan Yesus memberikan perbandingan di dalam Matius pasal 5. Kalau orang Farisi dan ahli Taurat ngajarin jangan membunuh, kalau saya ngajarin jangan membenci, jangan marah, jangan bilang saudaramu kafir. Jadi sesuatu yang lebih tinggi lagi. Itu. Dan kita melakukan itu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita penuh kekurangan, kita penuh kita berikan semangat Bu Lydia. Amin. Sudah asdos. Iya. Mantap. Ya, jadi saudara, Tuhan Yesus memberikan kita sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan mungkin, bagaimana dengan hukum ritual? Ini yang kita pelajari hari ini. Bagaimana dengan hukum ritual? Bagaimana dengan persembahan-persembahan itu? Apakah kita masih melakukannya? Ada yang ribut di media sosial. Bagaimana dengan perpuluhan? Semestinya bisa kita jawab di sini juga ya. Nanti kita jawab ya. Nah, nanti saya minta pendapat kalian nanti. Ya. Nah, bagaimana dengan persembahan? Apakah masih berlaku? Ya. Persembahan korban itu hanya bisa dilakukan. Bedanya dengan persembahan orang-orang penyembah berhala, persembahan yang dilakukan oleh orang Israel hanya dilakukan di bait suci. Kenapa, saudara? Untuk membedakan atau agar mengantisipasi jangan mereka mempersembahkan di mana-mana oleh siapa saja, sembarangan orang, sehingga seperti halnya orang-orang yang menyembah berhala. Sehingga dibuatlah sistemnya, di mana tempatnya, siapa yang mengorbankan, siapa yang bertugas, apa yang dikorbankan, seperti itu ya. Jadi di dalam kitab Imamat ada 5 korban yang penting untuk kita ingat. Pertama adalah korban bakaran. Korban bakaran. Dalam bahasa Ibraninya ini olah. Gampang ya, dihafal ya. Olah ya. Imamat berapa, Pak? Semuanya, nanti bisa lihat semuanya di dalam aja. Korban bakaran, olah. Kemudian yang kedua namanya korban sajian. Korban sajian. Ini saya mesti lihat biar nggak salah ya, karena saya kadang-kadang nyebutnya bisa beda. Korban sajian itu namanya mincah. Mincah. Ini dalam bahasa Ibrani ya, nggak harus hafal ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu namanya korban pendamaian. Korban pendamaian atau yang disebut dengan
Zebah selamim, zebah selamim ya. Zebah selamim. Selamim ini kata dasarnya itu salom ya, selam. Zebah selamim, korban pendamaian. Yang keempat namanya korban, ini selam ya, zebah ini hak ya. Yang keempat korban hampir benar, korban penghapus dosa. Catat, namanya catat memang. Catat ya, itu korban penghapus dosa. Catat. Bukan nyuruh catat ya, memang catat namanya. Yang kelima namanya korban penebus salah. Korban penebus salah itu asam. Korban penebus salah namanya asam ya. Silakan dilihat ya. Jadi ada 5 ini yang penting Bapak Ibu Saudara untuk kita ingat. Kalau korban bakaran itu dibakar sampai habis. Jadi tidak ada yang mengkonsumsinya. Jadi dibakar sampai habis. Itu korban bakaran. Ya, bisa lembu, kambing, domba, bisa merpati ya. Itu sampai habis. Kalau korban sajian itu hanya sebagian, ya mungkin 1 genggam itu, bisa tepung, minyak ya, kemenyan. Lalu dibakar, persembahkan kepada Tuhan, lalu sisanya yang dipersembahkan diberikan kepada imam. Kalau korban pendamaian itu ada yang diberikan kepada Tuhan, dibakar seperti itu, kemudian sebagian diberikan kepada imam, dimakan oleh imam dan juga dimakan oleh yang membawanya. Ini pendamaian bukan karena ada masalah dosa. Beda dengan nomor 4 dengan nomor 5. Ini lebih kepada seperti orang Israel itu mengucap syukur, ya, ucapan syukur, nasar. Jadi bukan karena ada problem. Kalau korban penghapus dosa, nah ini adalah untuk dosa-dosa yang tidak disengaja atau yang belakangan diingat. Oh iya, saya ada dosa itu ya, gitu. Lalu memberikan korban penghapus dosa. Dan kalau korban penghapus dosa, yang membawanya tidak ikut makan. Yang memakannya adalah imam. Kenapa imam itu seperti bayangan gambaran Tuhan yang menanggung, Tuhan Yesus yang menanggung dosa. Begitu juga dengan korban penebus salah. Korban penebus salah itu juga yang makan adalah imam. Kenapa? Karena sebagai wakil perantara ataupun bayang-bayang daripada Kristus yang menanggung dosa kita. Ya, jadi kira-kira itu gambarannya. Kalau korban yang ini semuanya adalah hewan 1, 3, 4, 5. Kalau yang kedua ini dalam bentuk hasil panen. Bisa tepung, minyak, kemenyan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nanti kita akan lihat apa hubungannya Bapak Ibu Saudara dengan Yesus. Nanti kita lihat ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 2 bait suci tempat di mana ini dipersembahkan. Ya. Kalau korban penghapus salah ini ada beda dengan penghapus dosa ya Pak? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Kalau korban penebus salah, dia ada salah sama orang lain. Sama orang lain. Kalau yang ini lebih kepada dosa pribadi, tidak ada terkait orang lain, tapi dia sadar gitu. Oh iya, saya salah ini. Gitu. Dia buat korban penghapus dosa. Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi bedanya dengan penebus salah, ini ada merugikan orang lain. Jadi selain dia nanti memberikan persembahan itu, dia juga ganti rugi
gitu ya. Misalnya Pak Edi diserempet gitu kan, ada luka, bayar tuh. Bayar tuh itu obatnya ya, gitu ya. Nah, itu yang penebus salah gitu. Nah, artinya di sini Bapak Ibu Saudara, dari dulu orang Israel pun sudah peduli dengan sesama ya. Ada yang kayak gini-gini gitu, ada aturan-aturan yang seperti ini sebenarnya bagus sebenarnya ya. Tetapi kita dapat sesuatu yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena ini semua korban-korban ini adalah bayang-bayang daripada Kristus yang menebus kita, yang membayar dosa-dosa kita. Kalau kita belajar ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersyukur hidup di zaman sekarang jadi orang Kristen. Kalau enggak, waduh, kita repot ini. Kenapa? Karena korban ini ada korban harian, ada korban mingguan, ada korban bulanan, ada korban tahunan. Ya repot ini Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau kita jadi imam. Jadi imam kita kayak tukang potong. Tiap hari. Tiap hari. Kita bersyukur jadi orang Kristen. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menggenapi ini semua. Jadi kita bisa mensyukuri, dan kita waktu belajar ini jadi bersyukur. Iya ya, kalau enggak saya mempersembahkan ini loh, ya kan? Tapi sekarang dengan kita bertobat, minta ampun sama Tuhan, ya. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak sadar, mungkin kita jadi take it for granted, ya kan? Kita jadi menggampangkan, ya kan? Tapi ada bagusnya kita mengerti ini. Agar apa? Agar kita bersyukur atas apa, saudara? Atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, tadi saya bilang ada 2 bait suci. Kenapa 2? Karena yang tadi saya gambarkan pada tahun 1000 itu kan ada Daud ya. Dan setelah Daud ada siapa, saudara-saudara? Ada Salomo. Daud yang berinisiatif bilang sama Tuhan, Tuhan gak enak banget ya, saya tinggalnya di tempat yang mewah, kamu tinggalnya di kemah. Izinkan saya membangun bait suci untuk kamu. Tuhan kasih izin, tetapi Tuhan kasih catatan, bukan kamu yang bangun. Yang bangun adalah anak kamu. Masih ingat kenapa bukan Daud? Karena Daud 900. Ya, maaf ya, ini memang kacau kali tulisan saya ini memang ya. Kenapa bukan Daud? Karena Daud jatuh dosa dengan Batsheba. Jadi Tuhan bilang bukan kamu yang bangun. Dia membunuh si anak si perwiranya orang-orang penting dia lah ya, si Uria ya, Uria dan lain sebagainya. Banyak kemudian kesalahan yang dia lakukan. Jadi Tuhan bilang jangan kamu, tapi anak kamu. Tapi kalau saudara-saudara perhatikan, walaupun Daud tidak membangun, saudara-saudara perhatikan, dia mempersiapkan semuanya, termasuk song ministrinya. Dia atur, ini nanti suara yang ini adalah kelompok ini, suara yang ini kelompok ini. Dia atur semua. Jadi waktu dia sudah meninggal, Salomo yang membangun. Ya, Salomo yang membangun. Tetapi setelah Salomo itu kerajaan terbagi 2, saudara-saudara. Ada kerajaan utara dan ada kerajaan selatan. Kerajaan utara, saudara-saudara, ini setelah Salomo. Yang utama itu dipimpin oleh siapa? Masih ingat? Yerobeam. Ya, Yerobeam. Yang selatan Rehabeam. Yang anak daripada Salomo adalah ini, Rehabeam. Yang utara itu ada 10 suku, saudara-saudara. Yang selatan itu tinggal 2, yaitu Yehuda dan Benyamin. Ya, by the way, kemarin kita membaca tentang Benyamin ya. Tinggal sedikit Benyamin. Karena nakal. Sehingga hampir punah gitu kan.
Jadi di selatan itu hanya ada Yehuda dan Benyamin. Tetapi kemudian saudara-saudara, pada tahun 722 sebelum Masehi, Asyur menyerang. Asyur menyerang utara, saudara-saudara. Ya, kerajaan Asyur. Dan akhirnya orang Israel di utara itu dibuang. Ya, dan orang-orang dari bangsa-bangsa lain ditaruhlah di utara itu. Jadi utara itu bercampur-campur, ya. Ada banyak orang asing di situ. Sampai dapat dikatakan bahwa kerajaan utara ini sudah end, ya. Sudah hilang, lenyap, ya. Sudah end katanya tahun 722. Dan tersisa kerajaan selatan, saudara-saudara. Dan kerajaan selatan adalah kerajaan di mana bait suci berada. Sehingga walaupun utara sudah hancur, di selatan masih ada bait suci. Tetapi kemudian, saudara-saudara, tahun 586, atau kadang-kadang disebut 587, sebelum Masehi, selatan dikalahkan lalu dibuang ke Babel. Oleh bangsa Babel dikalahkanlah kerajaan selatan itu, dan kemudian bait sucinya dirubuhkan, diruntuhkan, saudara-saudara, tahun 586 sebelum Masehi. Diruntuhkan. Ya, diruntuhkan tahun 586, sehingga orang-orang Israel tidak punya lagi tempat untuk mempersembahkan korban. Jadi apa yang mereka lakukan? Dan mereka dibuang. Nah, pada saat itulah mereka semakin giat dalam pembacaan kitab suci. Dan sebagian daripada teolog mereka, sebagian dari pemimpin mereka mengatakan, kalau kita rajin baca kitab suci, rajin merenungkan, rajin menyalin, itu sama seperti ini. Sama seperti mempersembahkan korban. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi bait sucinya. Itulah yang dipergumulkan oleh orang-orang di pembuangan. Kita tidak punya bait suci lagi. Bagaimana kita mempersembahkan korban? Gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut pada peristiwa yang di Babel, ya, sebelum kita lanjut pada detail-detailnya peristiwa yang terjadi di Babel, saya mau memberikan sedikit gambaran tentang bait sucinya. Ukurannya berapa, ya? Kalau ukurannya agak susah diingat, wah, berikan semangat. Inisiatif loh, luar biasa itu, ya. Memang Ibu Lydia ini memang iya. Nah itu. Nah. Iya, makanya dia tuh. Nah. Mungkin inisiatif duduk dekat papan tulis. Mungkin langsung pegang aja tuh apanya penghapusnya kan. Langsung kayak gini ya kan. Ya, silakan Bu. Begitu sambil walaupun anak-anak juga pernah. Iya, benar. Iya, benar. Dan mereka terutama untuk kitab Mazmur itu ada kayak notasinya. Jadi kayak dibaca. Jadi dibaca kayak dinyanyikan. Jadi saudara kita yang diasumsikan, diperkirakan terinspirasi dari situ. Jadi yang lebih awal menyanyikan itu adalah Ezra. Jadi mereka baca sambil dinyanyikan. Kenapa Ezra menyanyikan? Karena waktu itu dia mau supaya orang di pasar bisa dengar. Jadi dia membaca itu di pasar waktu itu. Karena bait sucinya juga masih baru, dia juga lagi mempersiapkan untuk kebaktian, untuk ibadah di bait suci. Jadi dia baca di pasar untuk cari perhatian orang supaya orang dengar. Nah, dibuatlah kayak ada lagu-lagunya gitu.
Ya. Dan sampai sekarang mereka juga membaca terutama Mazmur, ya ada kayak lagu-lagunya, dan memang lebih sulit kita belajar. Saya belum sampai situ belajar Ibraninya, sampai ada notasi-notasinya gitu. Jadi waktu baca itu kayak dinyanyikan gitu. Ya. Jadi ya terima kasih sudah bertanya Bu ya. Ya. Jadi itu tadi tentang peristiwa di Babel. Nanti sedikit saya tambahkan ceritanya. Waktu di Babel, Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia. Nah, kerajaan Persia itu dipimpin oleh yang namanya Koresi atau Kores. Kadang-kadang disebut Koresi atau Kores. Koresi itu memberikan izin kepada bangsa Israel, kepada Ezra, kepada Nehemia, kepada Zerubabel dan kawan-kawannya untuk membangun kembali bait suci yang telah runtuh. Jadi Persia kalahkan Babel, habis itu rajanya bilang, oke, kalian bangun bait suci. Tahu nggak kenapa? Kok Raja Persia bisa izinkan orang Israel bangun bait suci? Dulu saudara-saudara, orang zaman dulu itu menganut apa yang disebut dengan politeisme, atau kadang-kadang disebut dengan henoteisme. Apa bedanya politeisme dengan henoteisme? Kalau henoteisme, mereka percaya Tuhan itu bukan saja banyak, tapi ada levelnya. Ada Tuhan yang lebih top lagi. Jadi mereka percaya Tuhan itu banyak dan punya struktur. Ada yang paling topnya. Kalau politeisme banyak aja gitu. Jadi kemungkinan bahwa Raja Koresi itu percaya bahwa Tuhan itu ada banyak. Dan zaman dulu memang begitu. Mereka percaya bahwa Tuhan itu ada di setiap wilayah. Ada di setiap area. Jadi misalnya Israel, itu ada Tuhannya juga. Jadi Koresi bilang kepada Ezra, bilang kepada Zerubabel, bilang kepada Nehemia, bangunlah tembok Yerusalem, bangunlah bait suci, dan jangan lupa doakan saya. Walaupun dia orang Persia, tapi dia percaya bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jangan lupa doa buat saya. Jadi dia percaya banyak Tuhan. Itu sebabnya dia izinkan Ezra pergilah bangun. Zerubabel, Hagai, Zakaria, Joshua, kalian bangunlah. Ya, Joshua yang nabi ya, bukan yang Joshua yang awal, yang besar ya. Jadi bangunlah bait suci itu. Oke. Nah, saudara-saudara, ada sedikit perbedaan antara bait suci yang pertama dengan yang kedua. Bait suci yang pertama sering disebut dengan bait suci Salomo. Bait suci apa? 3, 2, 1. Salomo. Bait suci Salomo ukurannya itu kira-kira seperti ruko di Jambi, 2 ruko. Lebar 9, tingginya 13,5. Kan kayak ruko Jambi kan? Panjangnya 27. Bener kan? Ruko Jambi kan gitu kan? Kalau 2 kan? Ya, 9 lebarnya. Ya kan? 1 kan rata-rata 4,5. 2 9. Kemudian tingginya 13,5. Tingginya 13,5 meter. Panjangnya 27. Ya, saya bilang begitu karena saya pernah sewa 2 ruko ya. Jadi saya pernah sewa ruko, kira-kira seperti itu ya. Nah, di bait suci itu ada dibagi dalam 3 area. Dibagi dalam 3 area, saudara. Area depan disebut dengan area pelataran. Area kedua disebut dengan ruang kudus. Di sini tempat imam-imam ya, saudara ya. Ruang kudus ini tempat imam-imam. Itu ruang tengah ya, Pak? Ya? Itu bagian ruang tengahnya.
Ya, ruang tengah. Ini ruang depan pelataran. Di sini tempat mereka menyembelih lembu, kambing, domba. Di sini mesbah itu di depan. Lalu ruang kudus itu tempat imam-imamnya. Ya, tempat imam-imam, ada roti di situ, ada lilin yang 7 itu. Yang kayak ada lilin 7 ya, gitu ya. Kayak kaki dian gitu ya, candle bar gitu ya. Ada yang kayak gini tuh nah. Gitu ya. Kemudian ada roti ya. Nah, di situ di ruang kudus ada imam di sini. Nah, di sini ada yang disebut ruang bukan kudus tapi maha kudus. Di sini saudara-saudara, orang hanya datang ke sini hanya 1 kali setahun. Dan yang bisa masuk hanya imam besar. Imam besar itu adalah keturunan daripada Harun. Keturunan daripada Harun, ya. Belakangan di zaman-zaman Yesus sudah mulai bermain politik, jadi bukan keturunan Harun, yaitu si Hanas dengan si Kayafas, ya, itu bukan keturunan Harun ya. Itu karena faktor politik ya. Harusnya keturunan Harun yang sulung itu yang menggantikan jadi imam besar ya. Nah, ini hanya sekali setahun saja dalam perayaan yang disebut saudara-saudara dengan perayaan Yom Kippur. Yom itu artinya hari. Kippur itu dalam bahasa Inggris cover, menutupi, mengcover, mendamaikan ya, hari pendamaian. Dan ini saudara hanya sekali setahun saja. Ini di luar dari yang 5 tadi ya saudara. Ini di luar yang 5 tadi, di luar yang olah, di luar yang mincah, di luar yang itu tadi ya, korban sajian, di luar itu. Ini dilakukan sekali setahun. Ya, ini dilakukan sekali setahun. Dan di ruangan Maha Kudus ini hanya ada mesbah ya. Bukan mesbah, namanya tabut, mesbahnya di sini. Ya, termasuk ada bilik untuk menyembelih di sini ya. Di sini ada tabut. Tabut di mana nanti darah. Jadi kalau imam besar mau mempersembahkan korban, jadi kalau hari raya Yom Kippur itu imam besarnya korbankan dulu, sembelih dulu lembu. Lalu darahnya dipercikan di atas tabut. Di atas tabut, ya, di dalam tabut itu ada tongkatnya Harun, ada 2 tablet dua batu itu perintah Allah, kemudian ada buli-buli untuk mana ya di dalam situ ya. Nah, di Bait Salomo yang pertama masih ada tabutnya, masih ada ya, dan darah itu dipercikan di atas tabut itu saudara-saudara. Kenapa imam besar melakukan itu dulu? Supaya dia sebagai perantara itu dikuduskan dulu, disucikan dulu ya. Lalu kemudian setelah lembu itu dipersembahkan, lalu kemudian 2 ekor kambing. 2 ekor kambing, yang pertama itu dipersembahkan ya, disembelih lalu dipersembahkan. Yang kedua, imamnya cuman tumpang tangan ke atas kepala kambing itu, yang sering disebut dengan kambing hitam atau scapegoat. Jadi istilah scapegoat itu sebenarnya dari istilah Yahudi. Jadi seperti dosa-dosa bangsa itu ditumpahkan semua pada si scapegoat ini, lalu scapegoat itu yang kambing hitam itu dilepaskan. Gitu. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah domba dibakar ya di atas mezbah, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan lembu yang tadi disembelih? Diapain? Itu di luar bait suci dibakar.
Nah, itu melambangkan bagaimana Tuhan Yesus mati berkorban di luar bait suci. Di luar bait suci, lokasinya dari bait suci itu hanya sekitar 1 kilometer di Bukit Golgota, 1 kilometer di luar, untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, kira-kira seperti itu. Sampai di sini cukup jelas? Sampai di sini cukup jelas? Cukup jelas ya? Nah, tadi saya bilang ini bait suci yang pertama. Bait suci yang kedua, tabutnya udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah dikalahkan oleh Babel. Ya, dan semuanya perabotannya dirampok semuanya, ya. Tetapi ukurannya agak beda, saudara-saudara. Ukurannya kalau yang kedua itu panjang 27, lebar 27, tinggi 27. Jadi agak kubus ya, 27. Tapi yang saya mau katakan, saudara-saudara, terjadi mujizat ketika Yesus disalibkan. Ini yang terjadi mujizat. Kenapa? Karena panjang tirainya itu, saudara-saudara tahu berapa panjang tirainya? Tingginya 18 meter, saudara-saudara. Dan itu sobeknya dari atas ke bawah. Dan saudara-saudara tahu seberapa tebal tabirnya? Setebal telapak tangan kita. Itu kata Josephus sejarawan. Bahkan kalau kuda tarik kain yang setebal ini 18 meter nggak bakal sobek. Tebalnya setapak ini. Tapi ketika Yesus disalib, tirainya terbelah dua, saudara. Tirai antara ruang kudus, ruang maha kudus terbelah. Artinya apa? Artinya semua ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dialah imam besar kita. Dialah imam besar agung kita. Dialah korban kita sekali untuk selama-lamanya. Itu mujizat, saudara-saudara. 18 meter. Kalau kita disuruh potong 18 meter, tebalnya segini juga nggak gampang. Tapi Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia disalibkan, itu tirai terbelah. Tebalnya segini, 18 meter tingginya. Panjangnya 27, terbelah. Artinya apa? Artinya relasi kita dipulihkan dengan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu jadi korbannya, dia juga jadi imam besarnya kita. Dan kita menjadi imamat rajani. Amin. Kalau dulu imam ngurusin orang, sekarang kita murid Tuhan yang doain orang. Bener ya? Dulu imam itu fungsinya apa? Juga mengajar. Sekarang kita sebagai imamat rajani juga mengajar, mendoakan orang. Ya. Jadi itu praktikalitasnya. Itu gambarannya untuk kita yang Kristen sekarang. Jadi ini semua yang tadi korban-korban itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur. Kita nggak perlu lagi mempersembahkan korban-korban seperti itu. Tapi bagus juga kita tahu bahwa betapa repotnya dan betapa banyaknya kesalahan kita. Ada korban. Kalau korban tadi yang penghapus dosa, itu dosa-dosa yang tidak sengaja. Kalau penebus salah, itu yang merugikan orang lain. Betapa banyak kesalahan kita. Dan Tuhan Yesus sudah menggenapi, sudah menebus itu semua. Kita bersyukur.